Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keindahan, juga nikmat kesejukan yang insyaallah kita telah dan sedang rasakan pada pagi hari yang indah. Meskipun mendung, tapi mendung itu telah menghadirkan kesejukan bagi kita semua tanpa terkecuali. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, para penggiat peradaban, para penggiat sejarah, dimanapun teman-teman sedang berkhidmat untuk mendengarkan dan senantiasa bersama dalam proses pembelajaran kita. Saya berharap agar semuanya selalu konsisten di dalam menjaga tetap tegaknya ilmu pengetahuan, kebenaran, dan juga nilai keadilan. Itulah yang sesungguhnya ingin selalu dihadirkan dalam proses pembelajaran sejarah kita. Karena pembelajaran sejarah itu adalah sebuah penampilan yang akan merefleksikan kehidupan di suatu masa. Dan dari kehidupan di suatu masa tersebut kita akan mengambil apa yang kita sebut sebagai hikmah. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, di dalam pembelajaran sejarah virtual kita kali ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, sehingga apa yang kita lakukan di dalam pembelajaran sejarah betul-betul bernilai, bukan sebagai suatu yang sia-sia. Tentu kita tidak mengharapkan hal semacam itu terjadi, sebuah kesia-siaan, dan tidak mungkin. Jika itu terjadi, maka yang sesungguhnya kita lakukan adalah sebuah kebodohan. Apabila pembelajaran sejarah yang dilakukan justru malah menjadikan kita semakin jauh dari unsur manusia, karena unsur utama dalam pembelajaran sejarah adalah manusia, itu tokoh utamanya. Unsur dalam sejarah itu adalah manusia, ruang, dan waktu. Manusia yang hidup dalam ruang dan waktu. Ibarat sebuah drama, ibarat sebuah opera, maka manusia adalah tokoh utamanya, pelakunya, subjeknya, yang menentukan arus sejarah itu akan mengalir seperti apa dan bagaimana. Itu adalah manusia yang menentukan, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Ya. Maka pada pembelajaran kita kali ini, saya ingin selalu mengatakan bahwa ada hikmah yang bisa diambil, ada pelajaran yang bisa dipetik, ada nilai-nilai yang bisa kita serap, yang kemudian terartikulasikan di dalam ucapan kita, tingkah laku dan perbuatan kita, yang secara sadar ataupun tidak sadar itu seringkali terinspirasi oleh sebuah kejadian atau karakter di dalam sejarah, baik itu dalam suatu peristiwa maupun dalam perilaku seseorang atau yang kita sebut sebagai tokoh
tokoh sejarah. Maka menjadi orang besar itu seringkali menginspirasi orang masa kini. Saya kira ketika sebuah pemerintahan itu berjalan, selalu pasti dapat dipastikan ada inspirasi dari para tokoh sejarah pada masa sebelum dia berkuasa. Sebagaimana misalnya kita akan berbicara tentang Soeharto misalnya. Soeharto pun terinspirasi oleh tokoh sebelumnya. Soekarno menginspirasi Soeharto. Soekarno terinspirasi oleh masa-masa sebelumnya, itu jelas sekali. Bagaimana di dalam beberapa pidato yang dia sampaikan, dia selalu menyebut kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Itu menunjukkan bahwa sebuah peristiwa sejarah di masa lampau itu memberikan inspirasi. Yang bisa maju, kata Soekarno, itu bukan hanya Sriwijaya Majapahit. Saya pun, di masa saya pun, Indonesia bisa berjaya, Indonesia bisa lebih hebat, itu kata Soekarno. Nah, dalam kesempatan kali ini juga saya ingin sampaikan bahwa kepemimpinan yang telah kita dapatkan, beragam pemimpin yang telah hadir di negara kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki potensi yang besar dalam kepemimpinan. Kalau dalam tradisi Jawa itu disebut dengan istilah Satrio Piningit, atau dalam ramalan Jayabaya itu disebut sebagai Ratu Adil. Makanya peristiwa Westerling itu adalah satu kelompok yang menamakan gerakan dia, gerakan politik maupun gerakan budaya maupun gerakan sosial, itu sebagai gerakan Ratu Adil. Itu terinspirasi dari sejarah. Hampir semuanya terinspirasi sama sejarah. Hanya saja memang ada inspirasi yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Apakah yang dimaksud? Yaitu pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid, ya, pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Anda tahu Abdurrahman Wahid, ya? Ya. Semua pasti mengerti, mengenal, ya, mengetahui Presiden Indonesia dari kalangan Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau disingkat dengan istilah dengan panggilan Gus Dur. Gus Dur pernah melakukan yang sama, inspirasi dari Soekarno ketika Soekarno membubarkan apa yang dinamakan sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Betul? Betul. Apa itu isi Dekret Presiden? Mungkin dari para yang hadir di sini bisa menyebutkan satu orang saja, silakan. Ada yang bisa? Apa isi dari Dekret Presiden? Satu? Atau yang pertama adalah kayak Ustadz, ya. Yang pertama adalah bubarkan Dewan Konstituan. Betul? Betul. Yang kedua, dalam dekret itu dikatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 setelah sebelumnya dicuekin atau mau diganti. Ternyata nggak kelar-kelar itu Dewan Konstituan rapat membicarakan tentang pergantian Undang-Undang Dasar 1945. Lalu tetap dijalankan
tetap diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Betul? Betul. Yang ketiga, isi dari dekret presiden itu adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Apa itu MPRS? Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Sementara itu artinya apa? Sementara itu artinya tidak langgeng, tidak tetap, sakwetawis kalau orang Jawa bilang mah. Ya. Apa itu DPAS? DPAS itu kepanjangan dari Dewan Pertimbangan Agung Sakwetawis. Sakwetawis itu artinya sementara. Betul? Ya. Teman-teman dan juga saudara sekalian, ya, para pencinta peradaban dan juga pecinta sejarah, kajian sejarah pada kesempatan yang indah dan kesempatan yang baik ini. Adalah sebuah keharusan, adalah sebuah keindahan untuk senantiasa kita tiada henti-hentinya mengkaji, mempelajari, mengingat, mentelaah, ya, peristiwa-peristiwa besar yang ada di negara kita, perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin kita, yang baik kita ambil, yang buruk kita singkirkan. Betul? Betul. Ya. Yang ceramah Pak Arif, pesertanya juga Pak Arif. Yang lain pada tidur. Fahmi masih ada apa enggak? Bangun, Ada Pak. Pak, ada. Kira lagi tidur Fahmi, ya. Betul apa betul? Mana jawabannya? Gitu ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Mudah-mudahan menginspirasi dan mudah-mudahan kita akan jadikan sebagai contoh nanti ya di dalam pembelajaran kita, bahwa pembelajaran kita nanti ada berita, nanti ada penyampaian materi dari kelompok, nanti ada pembacaan puisi, nanti ada pembacaan karya, nanti ada tausiah juga, ya. Jadi selama 1 jam atau 3 jam itu kita gunakan untuk siaran, dan dari siaran itu nanti ada tausiah juga. Tausiahnya nggak harus dari Pak Arif, ya. Yang biasa jadi kiai di kelas ini kan ada, nanti juga dia harus ceramah sejarah, tausiah sejarah, atau yang disebut dengan tausiah al-historia. Itu istilah Pak Arif, ya. Saya ingin sekali bahwa suatu saat bisa bikin buku judulnya adalah tausiah al-historia. Saya ingin bikin buku itu, sudah dibikin baru beberapa lembar gitu, karena sekarang masih fokus di novel, ya, sehingga menginspirasi teman-teman semua. Dan kita bisa selalu lebih baik mengkaji terus sejarah, karena sejarah itu semua ilmu itu masuk di situ. Dia bicara kimia, bisa bicara kimia. Sejarah pertama kali unsur periodik ditemukan, itu kan ada cerita dalam sejarahnya. Atau peristiwa yang terjadi beberapa menit yang lalu itu juga disebut sebagai sejarah. Saya penganut sejarah itu bukan dibatasi 15 tahun yang lalu, bahkan 1 menit yang lalu, bahkan lebih dari itu teman-teman dan juga seluruh aktivitas, bahwa pembelajaran sejarah itu adalah masa kini, masa yang akan datang. Makanya saya minta bikin karya. Sebagian sudah mengumpulkan, tapi masih banyak yang belum mengumpulkan, ya, karya-karya di GCR. Oke. Begitu ya teman-teman dan juga seluruh aktivitas akademika MAN 21 Jakarta. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya kesalahan datang dari saya, kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Belum ya? Wabarakatuh. Ya, belum ya? Halo. Jadi nanti tugasnya itu nanti tiap kelompok, masa tugasnya Pak Arif belum kasih sih? Mi,
Bapak ngerjain LKS doang kemarin 2. Bukan, yang tugas sejarah wajib masa kemarin belum kasih? Baru minat doang. Tahun kemarin udah semua kok. Masa sini kelewatan? Kan Baru minat Bapak doang. gitu. Kemarin Dipo. Iya. Ya udah. Ini sama sekali belum ada yang ngerjain, bener. Maksud Pak Arif gini, kalau semua belum ngerjain, belum ada yang ngerjain, kelompoknya Pak Arif mau balik lah, biar nggak dipo lagi. Maksud saya gini, kelompok 6 itu ngerjain materi 1, kelompok 5 ngerjain materi 2, gitu ya, Mi. Baik. Ya gitu Mi ya. Berarti tukeran lah gitu ya. Depan belakang. Iya, maksudnya biar nggak dipo. Kemarin kan dipo udah, masa sekarang dipo lagi kan, maksudnya biar nggak ini gitu. Ya, bisa ya. Nanti Pak Arif kirimkan di GCR, Pak Arif tulis, dan nanti di WA juga Pak Arif tulis. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen jangan lupa absen. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.